Ya, partai politik di DPR terbelah soal ambang batas parlemen untuk pemilu legislatif 2024 yang merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Pemilu. Partai papan atas sepakat untuk menaikkan ambang batas, Golkar dan juga Nasdem bahkan mematok ambang batas parlemen sudah sepakat minimal 7%. Sementara sejumlah partai politik yang lain menolak keras usulan ambang batas Golkar dan juga Nasdem dengan alasan ada yang kemudian menganggap terlalu tinggi atau bahkan mematikan demokrasi atau justru berbahaya karena bisa membunuh suara rakyat, begitu kira-kira. Nah, berapa sebetulnya angka ideal untuk ambang batas parlemen karena selalu berubah dan juga selalu naik setiap tahunnya, setiap pemilu, dan benarkah menaikkan ambang batas ini merupakan bentuk dari arogansi partai-partai besar terhadap partai-partai yang lain atau mungkin partai-partai yang suaranya tidak begitu tinggi sebetulnya. Kita akan bahas pada malam hari ini di layar demokrasi ada Kang Saan Mustafa, politikus Partai Nasdem. Selamat malam, Kang Saan. Malam. Terima kasih sudah hadir di layar demokrasi. Ada Kang Pipin Sopian, juru bicara dari PKS. Selamat malam, Kang Pipin. Assalamualaikum. Ada Bang Adi Praitno, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam, Bang Adi. Malam. Kita bahas soal ambang batas parlemen, begitu ya. Meskipun di tengah-tengah negara tengah sibuk menghadapi corona, tapi tentu ini juga harus kita soroti karena ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu untuk pemilu kita di tahun 2024. Kang Saan, kita pernah juga membahas ini sebetulnya ya. Kita bahas dari sisi kemudian menaikkan ambang batas ini soal apakah benar ini justru mencekik demokrasi begitu atau kita mundur dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian kemarin Nasdem dengan Partai Golkar sudah ada kesepakatan, ini dasarnya apa itu, Kang Saan? Bahwa kemudian akhirnya dua partai ini sepakat bahwa angkanya lebih baik di 7% saja. Ini apakah memang yang serius atau ini justru memancing dulu reaksi dari publik seperti apa soal angka ambang batas ini? Ya kalau Nasdem memang konsisten ya sejak pemilu sebelumnya pun kita mengusulkan ambang batas parlemen itu 7%. Kenapa kita tetap bahwa ambang batas 7%? Karena kita didasarkan, kita ingin sistem pemerintahan presidensial ke depan itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih efektif. Nah, di dalam sistem presidensial di tengah sistem politik yang multipartai, rasanya itu efektivitas sistem presidensial itu nggak akan pernah tercapai. Maka perlu kita melakukan sebuah upaya untuk memperkuat dengan cara melakukan proses penyederhanaan partai. Oke, artinya kemarin-kemarin nggak efektif dong sistem presidensial kita lihat dari beberapa setelah reformasi ya, setelah reformasi kita lihat beberapa perjalanan pemerintahan kita itu kan pasang surut dan dinamikanya luar biasa. Misalnya Gus Dur berhenti di tengah jalan. Ketika Pak SBY 10 tahun pun tidak terlepas dari gunjang-ganjing sistem parlemen yang multipartai itu tadi. Bahkan periode pertama Pak Jokowi itu hampir stuck di parlemen itu. Ketika ada KMP KIH. Pak Jokowi menang di presiden tapi secara parlemen itu kan kalah. Maka parlemen waktu itu hampir 1 tahun dan kebetulan saya waktu itu di DPR juga sampai kita punya kesepakatan untuk rekonsiliasi dengan cara membuat revisi terhadap Undang-Undang MD3. Jadi karena memang hampir terbelah, benar-benar terbelah kan gitu. Nah, jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman seperti itu, perlu kita melakukan sebuah upaya untuk memperkuat sistem presidensial dengan cara tadi melakukan proses penyederhanaan partai. Nah, penyederhanaan partai itu yang namanya PT itu hanya satu cara aja. Sebenarnya ada yang lebih ekstrim. Apa yang lebih ekstrim kalau misalnya kita mau tempuh misalnya partai-partai besar kalau misalnya dianggap mau arogan, itu dengan cara mempersempit dapil. Jadi alokasi kursi di dapil itu yang sekarang dikurangi yang sekarang 3 sampai 10 minimal 3 kan itu maksimal 10 kan. Akan direspon banyak sekali tentu penolakan. Iya kan tadi kalau memang kita mau berpikir ekstrim menyederhanakannya, tapi kan kita tetap harus memberikan ruang juga kepada mereka untuk lebih mempersiapkan diri untuk bisa menuju kepada sistem pemerintahan yang kuat itu tadi. Itu aja. Kang Pipin dari PKS, mengapa kemudian tidak sepakat di angka 7% atau bahkan main di angka 5% saja kalaupun naik parliamentary threshold kita? Apa alasan yang mendasari PKS berpikir demikian? Ada dua hal ya. Yang pertama memang suara yang akan terbuang cukup besar. Kalau kita melihat bagaimana 2014, suara yang terbuang itu kurang lebih 9%. Kalau di nilai suaranya itu kurang lebih 13,4 juta. Karena ambang batas 4% itu. Kalau menggunakan data yang sama, dinaikkan 7%, maka kami menghitung kurang lebih akan terbuang kurang lebih di angka 29 juta. Jadi suara itu tidak terakumulasi menjadi kursi di DPR RI. Jadi kami melihat itu ada sisi mubazirnya, luar biasa begitu ya.
Sehingga apa? Dampaknya memang ada keberagaman. Jadi kalau kita melihat saat ini Indonesia ini sangat beragam, kalau misalnya ini dinaikkan, maka ini mempersempit, melihat bahwa Indonesia seakan hanya misalnya milik sebagian partai hanya saja sebagian begitu. partai saja. Dan ini larinya sebetulnya nanti oligarki partainya semakin sempit, semakin kecil gitu. Dan yang kedua, nih yang paling penting adalah bahwa ketika PT dinaikkan, maka persaingan partai politik ini memang lebih cenderung mencari suara, persaingannya bagaimana strategi mencari suara dibandingkan misalnya strategi untuk mensosialisasikan ideologi partainya. Jadi dia berpikir bahwa siapa sih orang yang kira-kira bisa menaikkan suara partainya di pemilu, maka yang instan adalah merekrut artis misalnya atau merekrut orang-orang yang punya berduit sehingga menguntungkan partainya. Oke, tapi bukankah kemudian partai politik juga perlu untuk dia bisa menjaring, menguatkan organisasinya sampai kemudian bisa mendapatkan simpati atau suara dari publik kan, dari masyarakat begitu? Tentu. Jadi yang paling penting adalah bagi kami adalah bahwa perubahan dari angka 3,5 waktu itu kemudian naik 4%. Dan ketika loncat menjadi 7%, maka ini terlalu cepat gitu. Terlalu jauh gitu lompatannya. Gitu. Saya kira lebih moderat itu memang di angka kalaupun 4 atau di angka 5%. Oke, jadi kalau Kang Saan dan kawan-kawan naik ke 7%, menurut Anda itu kenapa itu? Ya, saya kira mungkin Nasdem sudah optimis gitu ya. Tapi bagi kami tidak mau jumawa. Jadi bagi kami ya ada teman-teman yang kalau misalnya saat ini dinaikkan di angka 7% misalnya. PKS yang percaya diri atau gimana? Dari 7%. Kalau melihat 7%. Dari hasil survei misalnya Indobarometer saat ini, PKS sudah di angka lebih di atas 7%. Oke. Parameter politik juga menilai membuat survei, PKS juga sudah di angka 7. Tetapi poinnya adalah bahwa ya kami sebagai partai politik tentu melihat keberagaman harus dihargai begitu, sehingga tingkat kebebasan dan berserikat terutama dalam partai politik juga harus melihat dari teman-teman di bawah juga gitu. Kalau memang egonya ingin bersama partai-partai besar, tentu ini menguntungkan sebetulnya. Tetapi memang bahasa mubazirnya itu artinya suara yang terbuang. Agak egois atau gimana? Gini, saya kan gini ya, selain tadi terhadap sistem presidensial ada dampak ya di parlemen. Ketika threshold itu kecil sekali, dampak di parlemen tadi polarisasi di praksinya menjadi lebih luas spektrumnya. Yang kedua, ada praksi-praksi yang keteteran ketika kita ada 11 komisi ya Kang Pipin ya, 11 komisi ini. Itu ada praksi yang satu anggota komisinya satu. Sehingga ketika misalnya secara teknis membahas undang-undang, membahas panja-panja, misalnya di Komisi 2 ada 2 panja, dia ikut Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi sebuah pertimbangan. Nah, kalau kita berpikirnya ke internal partai misalnya Nasdem, kalau di survei kan Nasdem terakhir Indobarometer aja Nasdem cuma 2, sekian. Dulu aja 2, sekian. Kalau kita berpikirnya ke dalam, ke internal sendiri partai, mungkin ada rasa cemas. Jangan-jangan justru Nasdem nggak lolos. Nah, tapi Nasdem bukan di situ berpikirnya. Sekali lagi kita ingin benar-benar ke depan itu sistem pemerintahan kita yang kita anut itu benar-benar bisa efektif, benar-benar bisa kuat, sehingga proses-proses pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga negosiasi politiknya itu tidak terlalu lama di parlemen itu. Oke. Sebelum nanti Kang Pipin juga tanggapi, saya ke Bang Adi Praitno. Bang, Anda melihat ini bagaimana Bang Adi Praitno? Ketika kemudian, apakah memang sebuah keniscayaan ya, ambang batas parlemen kita memang harus terus naik? Atau apa sih sebetulnya dibalik munculnya kenaikan yang sampai 7% ini? Lompatannya agak jauh kalau kata Kang Pipin katakan. Saya sih melihatnya ada 3 mazhab yang berkembang. Soal ambang batas parlemen yang 7% diusulkan Nasdem dan Golkar. Mazhab pertama itu adalah mazhab yang menolak. Itu adalah partai yang nomor urut buncit seperti P3 dan yang nggak lolos Senayan. Itu totali pasti menolak karena ini dianggap membunuh demokrasi. Terlampau berlebihan sebenarnya dianggap membunuh demokrasi karena mereka bisa ikut pemilu. Mestinya ini sebagai sebuah tantangan. Apa dianggap sebagai sebuah tantangan? Karena begini Mas Renhat, hasil survei saya kemarin awal Februari yang menunjukkan bahwa 80% masyarakat menyatakan tidak merasa menjadi penting dari partai politik tertentu. Itu artinya ceruk pemilih begitu banyak sebenarnya yang bisa dikapitalisasi oleh partai kecil dan yang nggak lolos ke Senayan. Party ID kita rendah. Betul, ya? Cukup rendah. Kemarin itu 80% orang menyatakan diri tidak merasa dekat dengan partai politik tertentu. Jadi partai politik itu yang lolos ataupun
yang suaranya di angka 4-5%, ini harus jadikan sebuah tantangan. Karena masyarakat masih banyak yang nggak ke TPS dan belum menentukan pilihan politik. Nah, mazhab yang kedua adalah mazhab yang agak sedikit lunak, seperti Kang Pipin. Adalah mazhab yang boleh naik, tapi ada catatannya, jangan terlampau tinggi deh gitu. Kenapa begitu? Ini karena ada kecenderungan tingkat elektabilitas PKS itu kan agak sedikit kalau nggak naik turun di angka 7 dan 8. Kalau di rata-rata 7 bingung juga kalau konstelasi politik. Jangan-jangan PKS nggak lolos. Ada PKS, kemudian ada Demokrat dan PAN. Agak keberatan dengan angka 7. Boleh naik tapi jangan terlampau besar. Yang ketiga memang satu mazhab yang menurut saya ini tantangannya besar. Yang mazhab yang menginginkan parlemen 7%. Nasdem dan Golkar. Itu relevan tidak sih? Sangat Bahkan relevan. 7%. Tidak ada yang nggak relevan. Kalau dikatakan untuk menguatkan presidensial sistem kita, Iya, kan salah satu tujuan untuk ambang batas parlemen 7% itu adalah memperkuat parlemen. Karena kita saat ini itu mengadopsi sistem presidensialisme multipartai ekstrim. Cacat bawaannya banyak, Mas. Terlalu banyak deadlock. SBY dipilih oleh presiden atau SBY dipilih langsung oleh rakyat, tapi bukan rasa presiden, rasa parlemen. Periode pertama jatuh bangun. Hampir semua kebijakan politik SBY ditentukan oleh parlemen. SBY takutlah ke parlemen, kira-kira begitu. Yang paling ekstrim adalah Jokowi di periode pertama. Setahun 8 bulan, itu Jokowi nyaris nggak ngapa-ngapain. Padahal dia adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat. Cuma disandera oleh parlemen yang kebetulan saat itu jadi oposisi. Dalam konteks inilah kemudian menjadi relevan memperkuat sistem partai presidensialisme tidak ekstrim lagi. Tapi sistem presidensialisme multipartai sederhana. Ini akan secara alamiah sebenarnya akan menyeleksi partai-partai politik siapa yang bisa bekerja maksimal atau tidak. Ingat lu, 80% masyarakat belum menentukan sikap politik. artinya akan ceruk itu memilih masih besar sebetulnya, Besar. tergantung kerja-kerja partai politik itu. Betul. Oke, baik. Dan yang paling penting sebenarnya Marasat, orang itu merasa tidak happy dengan partai politik saat ini. Nyaris tidak ada segregasi dan perbedaan politik apapun antar partai-partai. Yang kedua, Ideologi ya, soal betul. ideologi juga. Yang kedua yang paling penting adalah partai itu nyaris dianggap tidak pernah bekerja. Bekerjanya hanya 5 tahun sekali. Itu repot. Ini kan Kecuali tantangan. PKS. Nanti Kang Pipin usai jeda, saya akan tanyakan juga bagaimana menurut Anda soal kalau kemudian alasannya adalah untuk menguatkan sistem presidensial kita. Apakah itu kemudian masuk dalam logika politik teman-teman di PKS atau ada alasan yang lain? Kita bahas nanti Tapi di... Mas Rehat, jangan presidensial, harus Oke. presidensial. Oke. Jangan ada jedanya, itu bisa. Siap, kita bahas nanti ya usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.